Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa, ini udah vlog keempat. Di vlog kali ini, aku berkunjung ke 3 tempat, yaitu ketiga museum di kota Bandung. Dikutip dari laman Wikipedia, museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Museum yang aku kunjungi yaitu Museum Geologi, Museum Asia Afrika, dan Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang aku udah di lokasi parkir Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dari tempat parkir ini, tempat parkir motor, kalian masuk aja ke dalam dan gedungnya tepat berada di sini ya, teman-teman. Oke, dari sini kita langsung jalan aja ke daerah museumnya. Jadi, aku bakal fotoin suasana di dalam gedungnya. Nih, kita bakal masuk ke daerah Museum Universitas Pendidikan Indonesia. Teman-teman, aku udah dapet tiketnya, langsung aja kita masuk ke museumnya. Oke. Jadi guys, masuknya itu lewat pintu masuk yang nantinya ada resepsionis yang bakal ngasih kalian tiket. Untuk tiketnya, seperti yang udah dicantumin di video, ada list harganya. Untuk aku sebagai pelajar, cukup membayar 10.000 saja untuk per orangnya, seperti itu. Jadi kita bisa scan sesuatu di sini kalau misalkan kita pengen lebih tahu lebih lanjut tentang apa yang ada di sini. Oh, ini zaman Hindu Buddha nih teman-teman. Siapa yang sejarahnya belajar tentang kerajaan Hindu Buddha? Aku bang. Kalian tim apa? Aku sih tim Brahmana. Masjid Menara Kudus. Tuh, bakal kelihatan jelas. Siapa yang pernah ke masjid ini? Masjid Kudus. Terus ini juga ada Masjid Agung Banten. Jangan lupa mengaji ya. Tuh, kita harus mengaji. Ini udah mulai era Islami. Nah, ingat gak sih kalau di pelajaran sejarah penyebaran agama Islam itu melalui wayang. Nah, biar masyarakat Indonesia itu lebih memahami tentang ajaran-ajaran Islam. Terus orang-orang Indonesia juga mudah menerima masuknya ajaran Islam ke Indonesia dengan cara satu ini nih. Ini sebenarnya pihak tur museumnya nih paling tahu dia tuh. Benar-benar kalian bisa belajar sejarah di sini. Jadi teman-teman, kalau kalian masuk ke area ini adalah area zaman tentang perburuan, terus ada nomaden dan semi nomaden yang menetap dan yang berpindah-pindah. Pokoknya ini tuh relate banget sama sejarah yang kita pelajari di kelas 10. Tuh. Dan juga kalau misalnya kita udah masuk ke kelas 11, sejarah mengenai kerajaan Hindu Buddha dan kerajaan Islam di sini juga dijelaskan. Kalau misalkan kalian pengen tahu, di sini juga ada penjelasannya. Kalian bisa baca-baca. Terus di sini ada patung yang menunjukkan bahwa pada zaman dahulu itu manusia bertahan hidup dengan cara berburu seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian ke sisi ini juga diperlihatkan keunikan batik-batik yang ada di Indonesia. Tuh. Dimulai ini Jawa Barat banget gak sih, kujang, terus bulu-bulu dan ada keris tuh. Dan ini juga ada batik Megamendung yang khas Cirebon. Dan juga kalau misalkan kita masuk ke daerah sini lagi, di sini ada penjelasan tentang kebudayaan di Indonesia. Kalian kalau misalkan belajar seni budaya, di sini juga ada tentang upacara adat sekaten, terus ada adat nyepi, dan juga ini yang upacara adat serentahun. Kalau misalkan kita kan
belajar seni budaya itu suka disuruh cari tugas tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Di sini juga dijelaskan beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Tuh ada foto dari penari asal Bali dan juga penari Aceh. Pokoknya bisa banget lah nambah edukasi kalian kalau misalnya kalian berkunjung ke sini. Sini ada gereja sebagai pusat pendidikan. Jadi selain sebagai tempat agama, pada zaman ini juga gereja itu digunakan sebagai pusat pendidikan. Tuh, di sini ada miniatur, ada gereja katedral di Jalan Merdeka Kota Bandung, teman-teman. Ternyata tuh, jangan lupa beribadah ya. Lanjut kita ke ruangan selanjutnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Di sini kayaknya pengunjungnya baru aku sendiri. Jadi masih sepi-sepi gitu. Di resepsionisnya juga di daftar tamu itu baru sedikit yang masuk ke sini. Jadi aku bisa leluasa ngomong tanpa mengganggu pengunjung yang lainnya. Ini kita udah mulai masuk ke tentang tuh zaman kolonial. Benar, kakakku pintar sekali. Tahun 1950-an keadaan belajarnya tuh masih ala-ala zaman dulu gitu. Masih pakai board hitam dan pakai kapur. Halo Pak Profesor, semangat ya Pak. Belajar sejarah guys, ini outfit kalau kalian dipaksa menjadi tentara. Ini pendidikan pada masanya. Jadi di lantai 1 itu mengenai awal mula kehidupan manusia di Indonesia. Dimulai dari masa perburuan, kemudian ada masa Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, dan di lantai 2 ini mulai dijelaskan mengenai kolonialisme. Kemudian keadaan sekolah pada masa zaman dahulu, dan juga dimulai dari SD sampai institut. Di sini diperlihatkan melalui patung-patung yang menurut saya ini detail-detailnya itu cukup mengesankan. Dia fasilitas untuk charging HP kalian. Bawah situ, terus kita rutenya itu mengelilingi bangunan ini teman-teman. Jadi ya semangat aja deh. Jadi di lantai 2 ini ada ruangan tokoh-tokoh pendidikan Indonesia teman-teman. Ahmad Dahlan. Kita harus tahu tokoh-tokoh pendidikan Indonesia. Pokoknya view-nya kalau misalkan kita lihat dari lantai 2. Kita bisa lihat ini tuh tinggi banget. Ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini terkenal di dalam pelajaran PKN, merupakan salah satu tokoh yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana ruang kuliah perguruan tinggi pendidikan guru atau singkatan dari PTPG. Tuh, di sini terdapat kursi berundak ya, dan kemudian di situ ada dosen yang menjelaskan dan para mahasiswa atau mahasiswi tersebut mengarah ke papan tulis. Ini dia checkpoint kita selanjutnya. Kita checkpoint dulu. Pip. Nah, sejarah pendidikan di Jawa Barat. Nih, guys. Di sini juga diperlihatkan permainan-permainan anak di Anjungan Jawa Barat pada zaman itu. Ada egrang, rodaan, ada congklak juga. Siapa yang pernah main congklak? Ada ketapel nih, ada bakiak, terompah tempurung, kuda lumping, dan lain sebagainya. Kita nggak boleh kesini. Oh, lagi perbaikan jadi. Udah. Iya. Rute terakhir ada di sini teman-teman. Tapi ini ada ini nih. Ada senjata-senjata. Ayo. Teman, kita bisa naik lift. Kan kita udah naik sekitar berapa tangga ya ini? 5 tanggaan. Terus 5 lantai. Kita kalau misalkan kita capek turunnya bisa lewat sini nih, naik lift. Oh, kita di lantai 3. Jadi kita turun guys. Setelah capek naik ke atas, turunnya bisa naik lift. Mantap banget lah, luar biasa. Museum Pendidikan Indonesia guys, mantap.
Indomaret. Di ruangan ini, ruangan paling dalam 7 ruangan dalam